Kita lanjutkan materinya yang kemarin kita sudah membahas tentang listrik statis. Nih, pengantar menuju listrik yang dinamis, karena ada yang statis, ada yang dinamis. Kalau statis itu berarti listrik yang diam. Dinamis itu berarti dinamis, bergerak. Berarti listrik yang bergerak. Oke, kita lanjut. Ini yang kemarin, ini pembahasan materi-materi yang ada di kelas 9. Nih, kakak ingetin lagi, di sini kalau di kurikulum nasional seperti ini, ada 3 materi di fisikanya. Ya. Ini khusus fisika. Ini di Cambridge, kurikulum Cambridge-nya seperti ini. Ada beberapa materi tambahan, simple machine misalnya. Ini simple machine itu kalau di kurikulum nasional biasanya di kelas 8 ya, atau pesawat sederhana. Ya, ini magnetisme ini sama sebenarnya. Ini gaya-gaya ini ada di sini, ada di kemagnetan. Cuma di sini ada the nuclear atom, radioactivity. Ini tambahannya. Gitu ya. Ini radioactivity sama the nuclear atom. Ya, ini tambahannya yang berbeda. Oke, kita bahas. Oke, yang sekarang kita membahas tentang electric quantities. Ya, seperti ini. Bilangan atau besaran-besaran yang ada di listrik itu ada apa saja? Oke, pertama ada arus listrik. Ini kalau di kurikulum 2013, subtopiknya yang dipelajari ada arus listrik, hambatan listrik, daya listrik, energi listrik. Gitu ya. Tegangan ada di sini nanti. Kalau di Cambridge sebenarnya sama ya. Kalau ini di sini kalau arus listrik sebenarnya menyatunya di rangkaian listrik kalau di kurikulum nasional. Kalau di kurikulum Cambridge ini terpisah. Ada rangkaian listrik, ada ini besaran-besaran listriknya. Ya. Ada arus dalam rangkaian listrik, terus kemudian electrical resistance, ini hambatan listrik. Tentang apa lagi? Listrik, hambatan listrik ini lebihnya lagi tentang hambatan listrik itu apa saja, gitu ya. Terus kemudian listrik dan kerja dari energi listrik. Gitu. Oke, pernah seperti ini ya? Kenapa bisa mati, gitu kan? Kenapa bisa menyala? Oke, ada yang tahu dan ada yang mau jawab? Teman-teman di sini ada yang mau jawab? Oke, seandainya kita berada di sini, apa yang akan kita lakukan? Oke, gimana nih? Kenapa bisa lampu? Kenapa bisa kenapa bisa mati, kenapa bisa menyala? Ada yang mau jawab? Oke. Gimana? Arus listriknya dihambat ya, Kak? Gitu. Kalau mati berarti kalau total mati nih, berarti sudah nggak dihambat lagi kan? Kalau mati itu berarti sudah putus, sudah nggak ada lagi alir. Kalau dihambat kan, misalkan gini, air saja. Kalau air dihambat, kan beberapa air mungkin akan ada yang masuk. Ya, sedikit gitu. Kalau mati total, berarti sudah tidak ada lagi aliran. Nah, itu kalau mati berarti sudah tidak ada lagi arus. Nah, jadi sebenarnya kalau anak fisika nih, mati lampu itu bahasa fisikanya bukan mati lampu. Mati lampu itu saat tidak ada arus listrik yang mengalir. Nah, gitu ya. Nah, gitu bahasa kerennya ya. Anak fisika biasa kan, biar lebih keren. Tuh. Oke, kenapa bisa seperti itu? Nah, ini kita bahas ya. Sini lebih lengkapnya di listrik statis itu seperti ini. Ada muatan listrik, besaran-besaran listrik yang menuju listrik dinamis, ada muatan listrik, arus listrik, beda potensial, harus kemudian hambatan listrik. Gitu ya. Oke, seperti itu. Bedanya apa sih listrik statis sama listrik dinamis? Misalkan gini, listrik statis itu saat misalkan lampu saat kita matikan. Lampu saat kita matikan itu kan semuanya diam, tidak ada yang bergerak sampai ke lampu, dari saklar sampai ke lampu nggak ada yang bergerak. Nah, itu listrik statis, muatannya pada diam semua. Tuh. Nah, listrik dinamis mana? Saat si kontaknya misalkan dinyalakan, maka akan terjadi aliran arus dari sumber listrik menuju ke lampu misalkan, atau ke TV atau ke apapun itu. Nah, itu listrik dinamisnya di sana. Itu
Itu ya, bedanya listrik statis sama listrik dinamis. Gitu. Oke. Electric charge, muatan listrik. Apa itu muatan listrik? Muatan listrik itu adalah apa nih? Ukuran muatan terhadap elektron. Jadi besarnya muatan terhadap elektron. Ya, diukur dalam kolom. Berapa nih besarnya muatan tiap elektron? Nah, itu adalah muatan listrik. Ini satu elektron itu besarnya itu 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom. Jadi besarnya elektron, nah minus di sini bukan nilainya minus ya, cuman di sini kan elektron itu negatif, maka nilainya ya ini menandakan bahwa dia muatannya elektron. Proton berarti di sininya plus, tetap sama muatan. Besarnya muatan itu 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Gitu ya. Berarti muatan satu kolom itu akan sebanding dengan 6,2 kali 10 pangkat 18 elektron. Itu muatan listrik. Oke, kita coba buktikan. Misalkan gini. Berapakah elektron dibutuhkan untuk mendapatkan muatan sebesar 2,5 kolom? Gitu ya. Berapakah elektron yang dibutuhkan untuk mendapatkan muatan yang besar 2,5 kolom? Nah, di muatan 2,5 kolom itu terdapat ada berapa elektron? Sementara tadi satu elektron itu nilainya 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Nah, sekarang gimana kalau misalkan 2,5 kolom? Ada berapa elektron? Ada berapa muatan? Nah, oke, N itu berarti jumlah muatannya, jumlah elektronnya. Ya. Itu kan bilangan elektron. Bilangan elektron itu 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Oke. Sekarang berapakah jumlah elektronnya kalau terdapat 2,5 kolom muatan? Nah, ini tadi kan muatan terhadap elektron. Jadi ada 2,5 kolom muatannya per ini elektronnya, bilangan elektronnya 1,6 kali 10 pangkat minus 19 nilai elektron. Kan didapat min 1,5 kali 10 pangkat 19. Min 19-nya naik ke atas, ininya jadi plus. Ini tinggal 2,5 dibagi 1,6. 2,5 dibagi 1,6 itu 1,56. Minus di sini nilai elektron ya. Elektron nilainya negatif. Maka kita bulatkan jadi 1,6 kali 10 pangkat 19 elektron. Oh, ternyata di dalam 2,5 kolom muatan itu terdapat 1,6 kali 10 pangkat 19 elektron. Ini plus ya. Ini ya pangkatnya plus, berarti ini besar. 1,6 kali 10 pangkat 19 itu sangat besar. Ini besarnya elektron. Jadi 2,5 kolom itu jumlah elektronnya sangat banyak. Biasanya kan ada mikrokolom, tapi di sini 2,5 kolom. Jadi di dalam 2,5 kolom muatan terdapat 1,6 kali 10 pangkat 19 elektron. Berarti nolnya ada 19. Ya, 1,6 dikali nolnya ada 19. Besar sekali, banyak sekali berarti elektronnya. Oke, berarti 2,5 kolom itu termasuk ke dalam muatan yang sangat besar. Itu muatan listrik ya. Muatannya kan bisa muatan, kemarin kan kita sudah jelaskan ada muatan positif, ada muatan negatif gitu ya. Nah, kalau neutron dia tidak bermuatan. Oke, seperti itu. Itu ya, itu muatan listrik. Sekilas kita bahas tentang muatan listrik. Oke, ini betul tadi karena ada arus listrik. Oke, arus listrik. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya silakan ya, bisa langsung saja kalau mau ditanyakan. Atau kalau mau ada yang mau memberi pendapat silakan. Oke. Sekarang arus listrik. Ya, ini arus listrik ini. Oke, arus listrik. Apa itu arus listrik? Arus listrik adalah kecepatan elektron, ukuran kecepatan elektron yang mengalir melalui suatu titik tertentu dalam suatu rangkaian. Gitu. Itu arus listrik. Jadi berarti kan semakin cepat elektron itu bergerak, semakin besar arus listriknya. Nah, yang menyebabkan elektron bergerak itu kan karena adanya tegangan. Tegangan itu atau beda potensial itu nanti setelah ini. Gitu ya. Oke. Seperti itu. Nah, jumlah total muatan yang melewati kawat penghantar atau ya ini secara matematisnya
arus listrik itu adalah jumlah total muatan yang melewati kawat penghantar persatuan waktu pada suatu titik. Kecepatan, karena kecepatan itu kan gini, kecepatan itu kan berhubungan dengan panjangnya dan dengan waktu yang sangat sedikit, berarti kecepatannya besar gitu. Berarti semakin cepat elektron itu bergerak dari kawat penghantar, nah itu semakin besar arus listriknya, gitu ya. Ya, misalkan kan contohnya aja gini, misalkan air di dalam suatu pipa, semakin cepat si pipa itu bergerak, airnya bergerak, makin besar juga air yang didapatkan. Pun dengan arus listrik, semakin cepat si elektron atau muatan-muatan itu bergerak, makin besar arus listrik yang dihasilkan. Itu ya. Arus listrik diukur dalam satuan ampere. Satuannya arus listrik itu ampere. Ya. Oke, seperti ini. Ini arus listrik aliran muatannya. Ini bedanya muatannya. Seperti ini ya. Oke. Maka secara matematis besarnya arus listrik itu jumlah muatan per satuan waktu. Jadi tiap muatan yang bergerak, gitu kan? Jadi semakin kecil T-nya, makin besar kuat arusnya, gitu ya. Atau kalau mau kita tulis atau dibuat segitiga juga bisa. Biar mudah nih Kak, gimana sih? Suka bingung. Gimana kalau yang ditanyanya muatan? Nah, kalau yang ditanya muatan, kita buat segitiga seperti ini. Nah, itu ya. Ini oke, di sini misalkan karena di atas Ki, udah kita tulis Ki. Ki, di sini Ki, yang ini I. Oke. Yang ini T. Ya, dibuat segitiga boleh, biar mudah. Kalau yang ditanya Ki berarti kuat arusnya dikali dengan waktu. T-nya T kecil, sorry. Kalau yang ditanya Ki berarti I kali T, kalau I berarti Ki per T, Ki per I. Gitu ya. Jadi arus itu jumlah total muatan yang melewati kawat penghantar. Jadi total banyaknya muatan yang melewati suatu penghantar itu tiap satuan waktu. Berarti semakin sedikit waktunya kan semakin cepat. Nah, makin cepat maka makin besar kuat arus listrik yang dihasilkan. Gitu. Enggak, Q-nya kan di atas karena I itu sama dengan Q per T. Muatan, besarnya muatan tiap waktu. Gitu. Ini Q-nya di atas, Q-nya di atas. I per T, Q per T. Itu ya, betul ya, seperti ini ya. Oke, jadi karena kuat arus itu kan tadi kecepatan elektron yang mengalir melalui suatu titik tertentu dalam suatu rangkaian. Ini berarti kuat arus, banyaknya muatan yang mengalir tiap detik. Makin kecil T-nya, makin besar arus yang dihasilkan. Gitu ya. Makin banyak muatannya, ini makin besar juga arusnya. Makin banyak muatan, makin besar arus. Gitu. Itu ya. Oke. Oke, ini sudah kita hilangkan. Ini seperti ini. Coba kita lihat. Atau satuannya ampere atau coulomb per second. Ampere atau coulomb per second sama. Bisa ya. Seperti itu. Itu ya. Nah, arus listrik itu yang menyebabkan lampu bergerak, lampu nyala itu atau lampu menyala, kipas angin bergerak itu karena adanya aliran arus listrik dari sumber listrik ke perangkat-perangkat tadi. Gitu ya. Arus listrik itu berhubungan dengan muatan itu berhubungan dengan elektron. Gitu. Tapi ini ada yang berbeda ya. Antara elektron dengan arus listrik itu berlawanan arahnya. Ya. Kalau elektron itu bergerak dari kiri ke kanan, kalau arus listrik itu bergerak dari kanan ke kiri. Tapi sama itu, setiap semakin cepat gerakannya elektron, makin besar arus listriknya. Oke, contohnya misalkan gini. Berapa jumlah arus listrik yang mengalir jika digunakan 250 coulomb muatan selama 20 detik? Ada berapa arus listrik selama
205 apa? Selama 20 detik. Muatan 250 kolom selama 20 detik. Ada yang mau jawab? Ya, teman-teman, ada yang mau jawab? Berapakah jumlah arus yang mengalir jika digunakan 250 kolom muatan selama 20 detik? 12. 12. Ada yang jawab 12. Ada lagi? 12,5. Ayo. 12,5. Kenapa? 12,5. Oke, coba di chat boleh atau mau langsung boleh. Ya. 12,5. Oke, Iqbal jawab 12,5. Oke, coba kita lihat. Oke. Betul ya? Ya, 12,5 ampere. Ini satuannya harus diingat. Kolom per second atau 12,5 ampere. Bisa seperti itu. Ya, 12,5 ampere. Betul ya. Oke, jadi seperti itu ya, paham ya tentang konsep arus listrik. Jadi arus listrik itu tadi aliran elektron dalam suatu kawat penghantar tiap satuan waktu atau kecepatan elektron yang mengalir dalam suatu kawat penghantar. Gitu. Ya, ini pokoknya arus listrik adalah kecepatan elektron yang mengalir, Makin cepat elektron mengalir, makin besar arus listrik yang dihasilkan. Gitu. Nah, mengukur arus listrik. Bisa nggak sih arus listrik diukur? Nah, bisa arus listrik diukur menggunakan ammeter, namanya ammeter. Ammeter itu sebenarnya kepanjangannya ampere meter. Ampere itu, ampere satuan arus listrik kan ampere. Ampere itu diambil dari orang yang menemukan arus listrik itu tadi. Ada ampere namanya. Saya lupa lengkapnya siapa. Yang jelas ada ampere. Gitu ya. Ammeter, alat yang digunakan untuk mengukur arus listrik. Oke, seperti ini. Ini perakarnya seperti ini. Biasanya tukang servis atau teknisi itu suka bawa seperti ini. Ini namanya ampere meter untuk mengetahui apakah ada arus yang mengalir atau misalkan berapakah arus yang mengalirnya. Nah, ini ya. Ada banyak sebenarnya ampere meter, ada yang digital, ada yang analog. Kalau yang digital itu sudah langsung misalkan ngukur berapa nih arus yang mengalir di kawat yang yang ada listriknya misalkan. Ini sudah bisa muncul langsung. Kalau yang analog itu harus dihitung lagi. Itu ya. Ini seperti ini. Ini misalkan sumbernya dari baterai. Karena kan kalau nggak ada baterai ya nggak akan mengalir arus listriknya. Itu ya. Seperti itu. Ini ammeter atau ampere meter, alat yang digunakan untuk mengukur arus listrik. Ammeter harus dipasang secara seri. Ini nanti ada seri, ada paralel, itu nanti dibahas di rangkaian listrik. Ya, akan kita bahas lebih dalam tentang rangkaian seri ataupun paralel. Ini seri itu maksudnya seperti ini. Ya, tidak ada yang keluar, ini semua seperti ini. Ya. Cara masangnya seperti ini. Misalkan berapakah arus yang mengalir dari baterai ini? Nah, ini bisa dilihat di sini. Kayak gitu ya. Ada lagi beda potensial. Nah, apa sih beda potensial? Nah, beda potensial inilah yang menyebabkan arus listrik mengalir. Gitu ya. Ini beda potensial. Beda potensial itu ada yang tinggi plus ada yang rendah. Nah, arus listrik akan mengalir kalau ada beda potensial. Ya, contoh sederhananya misalkan seperti ini. Kalau ada pipa misalkan. Misalkan pipa seperti ini. Satunya seperti ini. Satunya lagi misalkan pipanya lurus. Itu ya. Ini yang
1, ini yang 2. Nah, kalau misalkan, ini misalkan air mengalir dari pipa 1 dan pipa 2. Kalau di pipa 1 akan terjadi, air akan mengalir nggak? Akan mengalir ya, misalkan dari sini. Nah, ini air akan mengalir. Kalau terjadi beda seperti ini beda kan? Ini ada yang rendah, ada yang tinggi. Gimana kalau misalkan pipanya lurus kayak gini? Apakah terjadi aliran listrik, aliran air? Ini air agak akan mengalir kalau dia lurus kayak gini. Pun dengan ini arus listrik itu akan mengalir karena adanya beda potensial. Nah, ini beda potensial difference ya. Dari yang tinggi ke yang rendah itu arus listrik. Itu ya. Pun dengan air juga sama akan mengalir dari yang tinggi ke yang rendah. Kalau lurus gini tidak ada beda potensial, maka arus listrik tidak akan mengalir. Itu ya. Nah, bedanya arus listrik dengan elektron, arus listrik itu dari yang tinggi ke yang rendah, sementara elektron itu bergerak dari yang rendah ke yang tinggi. Gitu ya. Oke, seperti itu. Oke, kita nanti. Oke, kita bahas lagi tentang beda potensial ini. Potential difference atau beda potensial simbolnya adalah V, atau bisa juga orang panggilnya tegangan. Ya, tegangan atau beda potensial sama. Tegangan itu beda potensial yang menyebabkan arus listrik mengalir. Atau apa itu beda potensial? Itu adalah perbedaan energi potensial listrik tiap muatan yang diukur pada 2 titik yang berbeda. Tuh. Itu ya. Beda potensial itu terdapat 2 titik yang berbeda. Nah, di sini. Ini yang menyebabkan muatannya bergerak dari positif ke negatif. Ini arus. Ini misalkan ada jarak di sini, ini yang tinggi, ini yang rendah. Gitu. Kalau di baterai itu kan suka ada positif, suka ada negatif. Ya nggak? Ya kan, baterai ada positif, ada negatif. Nah itu, kalau dua-duanya positif itu nggak mungkin bergerak baterainya. Gitu ya. Aliran arus listriknya nggak bisa nyala di perangkat-perangkat elektronik juga. Harus ada yang tinggi, harus ada yang rendah. Gitu. Oke, atau secara matematis beda potensial itu adalah perubahan energi potensial listrik. Ini nanti energi potensial listrik tiap satuan muatan. Itu ya. Energi listrik, perubahan energi listrik. Jadi kan gini, setiap dia ini bergerak di sini akan menghasilkan energi listrik. Nah, ini perubahan energi listrik inilah ya, ini akan menghasilkan beda potensial. Ya. Jadi beda potensial itu ada akibat adanya perbedaan energi potensial listrik. Energi potensial listrik itu seperti ini. Tiap muatan yang bergerak di sini. Berarti makin besar muatannya makin besar, beda potensialnya, muatannya besar, beda potensialnya kecil. Berarti. Muatannya kecil, beda potensialnya besar. Itu ya. Ini seperti ini. Ini energi listriknya. Energi listrik itu dihasilkan dari beda potensial dibagi dengan jaraknya. Seperti ini. Tapi yang di sini hanya beda potensial itu didapatkan dari apa? Perubahan energi potensial tiap muatan. Makin kecil muatan, makin besar beda potensialnya. Makin besar muatan, makin kecil beda potensialnya. Oke, atau seperti ini. Nah, ini beda potensial ya. Nah, elektron akan bergerak dari yang negatif ke yang positif, sementara arus listrik akan bergerak dari yang positif menuju yang negatif. Gitu. Elektron bergerak dari negatif ke positif, kalau arus listrik bergerak dari positif ke negatif. Sama, sebenarnya sama. Arus listrik itu dilihat dari pergerakan elektron. Tapi kalau kita baca arus listrik, berarti dia bergerak dari positif ke negatif. Kalau elektronnya bergerak dari negatif ke positif. Gitu. Ya, ini beda potensial. Contohnya, misalkan gini. Jika 5 kolom muatan mendapatkan energi sebesar 20 Joule, ya, berapakah beda potensialnya? Berarti kan perubahan energinya dia sebesar 20 Joule. Muatannya sebanyak 5 kolom. Oke, berapa beda potensialnya? Beda potensial itu kalau di baterai biasanya suka ada misalkan 9 volt. Nah, itu beda potensial. Atau di chargeran ya 15 volt, 2 volt. Nah, itu beda potensial.
Beda potensial dihasilkan dari apa? Terjadinya perubahan atau perbedaan energi potensial listrik tiap muatan yang mengalir. Gitu. Jika 5 kolom muatan mendapatkan energi sebesar 20 Joule, berapakah beda potensialnya? Ya, 4. teman-teman ada yang mau jawab? 4 volt. 4 apa? Volt. 4 volt. Oke. Betul ya. Oke, jadi 5 kolom muatan dengan energi potensial sebesar 20 Joule, maka beda potensialnya sebesar 4 volt. Itu ya, beda potensial atau tegangan. Nah, itu. Ya, jadi ada perubahan energi potensial listrik. Seperti itu. Oke, nanti apa sih energi potensial listrik itu nanti kita akan bahas lebih dalam lagi nanti kalau misalkan sudah masuk ke pembelajaran. Kayak gitu. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, itu beda potensial. Jadi ingat, jadi beda potensial itu yang menyebabkan arus listrik mengalir. Kalau tidak ada beda potensial, tidak akan ada arus listrik yang mengalir. Gitu. Soalnya ada di berapa volt kan gitu ya, di rumah tangga juga, di rumah-rumah juga biasanya suka ada berapa volt. Oke, mengukur beda potensial, potensial difference. Nah, ini bisa diukur. Beda potensial antara dua titik dapat diukur menggunakan voltmeter. Nah, kalau tadi arus listrik ampere meter, kalau beda potensial voltmeter. Oke. Voltmeter harus disusun atau harus disambung secara paralel. Ini bedanya, paralel. Ini beda potensialnya disusun secara paralel seperti ini. Ya. Oke, ini ada yang digital, ada yang analog juga sama. Ini ya. Jadi untuk menentukan besarnya tegangan atau beda potensial bisa diukur menggunakan voltmeter. Oke, selanjutnya ada gitu ya. Jadi beda potensial yang menyebabkan arus listrik mengalir. Selanjutnya ada hambatan atau resistance ya, biasanya resistance. Tuh resistansi itu kan ya, resistance, hambatan. Kalau hambatan berarti hambatan gimana? Hambatan itu fungsinya untuk menghambat aliran. Ya kan, menghambat arus listrik. Itu menghambat arus listrik. Satuannya dalam ohms, omega. Nah, ini bentuk satuannya dari hambatan. Ini dari hukum Coulomb, hukum ohms. Ya. Hukum ohms diambil dari orang yang menemukannya. Jadi ada suatu percobaan di mana ini dari rangkaian listrik sebenarnya. Ini nanti akan lebih jelas kalau kita bahas tentang rangkaian listrik. Ini hanya sebatas ini saja. Jadi untuk menghambat arus listrik itu bisa digunakan hambatan atau RR di sini. Resistance. Besarnya resistan itu akan berbanding lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan arus. Berarti kan semakin besar hambatannya, makin kecil arus yang dihasilkan. Itu ya. Jadi si hambatan dengan arus ini berbanding terbalik. Makin besar hambatan, makin besar arus yang mengalir. Misalkan di dalam suatu pipa aja nih, misalkan nih kita coba analogikan air di dalam suatu pipa gitu ya, terus kemudian di dalam pipa itu banyak sekali lumut-lumutnya. Maka semakin banyak lumut, makin kecil air yang mengalir. Gitu kan ya? Ini juga sama di listrik. Ini makin banyak si hambatannya, makin kecil arus listrik yang mengalir dari suatu kawat penghantar tersebut. Ya. Terangannya R di sini sebagai hambatan, R-nya sebagai hambatan, terus simbolnya ohms, gini, omega, ini ohm. V-nya itu adalah beda potensial atau potensial difference atau tegangan, sama saja, satuannya volt. I-nya di sini adalah arus listrik atau kuat arus. Kuat arus listrik atau satuannya ampere, simbolnya I.
Itu ya, hukum Ohms. Jadi hukum Ohms itu menyatakan bahwasannya besarnya hambatan itu akan berbanding lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan arus. Makin besar hambatan, makin kecil arus listrik. Makin kecil hambatan, makin besar arus listrik. Gitu ya. Gitu. Oke, coba kita lihat. Misalkan ada suatu soal, contoh soal misalkan gini. Sebuah lampu senter menghasilkan 300 mA dari baterai 1,5 volt. 1,5 volt baterai dari si senter ini menghasilkan 300 mA. Ya, pertanyaannya adalah berapakah hambatan bola lampu tersebut? Ada yang dihambat sebagian. Kalau nggak dihambat, ini bisa besar arus listrik yang dihasilkan. Terus kemudian pertanyaannya, jika kemudian terus dipakai terus, hambatannya turun jadi 1,2 volt, sekarang bagaimana arus akan berubah? Jadi berapakah arus yang berubahnya itu? The answer is, kita gunakan hukum Ohm. Ya, hukum Ohm tadi yang mana? R sama dengan V per I. Maka tegangannya 0,5 volt, terus kemudian harusnya 0,3 ampere dan hambatannya 5,0 ohm. Oke, sekarang yang nomor B-nya nih sekarang nih. Ada teman-teman mau jawab. Jika beda potensialnya turun sampai 1,2 volt, bagaimana arus akan berubah? Berapa kira-kira? Jadi sekarang arusnya jadi berapa? Gitu. Oke, gimana? Ada yang mau jawab? Oke. Ada yang mau jawab? Empat volt. Ada yang jawab 4 volt. 4 volt. Kalau arus apa satuannya? Arus ampere. Ya mungkin maksudnya 4 ampere. Oke, coba kita lihat, benar nggak sih 4 ampere? Kalau tadi kan ini yang pertama ya, kita gunakan hukum Ohm. Maka RR itu resistan itu tegangan tiap satuan arus 0,5 volt dibagi 0,3 ya 5 ohm. Jika hambatannya tetap, arus akan bernilai sekitar hambatannya kan udah ada nih tadi 5. Berarti 12 bagi 5 0,24 ampere. Itu ya. Kan ini kan kalau ditanya I berarti V per R. Itu ya. Kita pakai kalau bingung teman-teman kalau bingung bisa kayak tadi bikin segitiga gini. Itu ya. Kalau bingung berarti yang di sini kan berarti R itu V per I. Berarti yang di atasnya itu kan V. Ini juga V di sini, R di sini, I. Tuh. Kalau V berarti R dikali I kali R, Vir. Nah, itu kalau biar mudah, Vir, V sama dengan I dikali R. Kalau R berarti V per I, kalau I berarti V per R. Gitu. Kalau yang ditanya I berarti tegangan dibagi dengan hambatannya. Hambatannya udah dapat nih 5 ohm. Ya, 0,5 dibagi 3, 0,3 5 per 3. 5 ohm. Itu ya. Gitu kan ya. Oh iya. Ya ada yang salah deh ya. Pokoknya seperti ini ya. Oke. Oke. Sekarang ada hambatan jenis. Kalau tadi hambatan listrik itu yang menghambat arus, sekarang ada hambatan jenis. Apa itu hambatan jenis? Hambatan jenis itu adalah karakteristik dari bahan penghantar kawatnya itu sendiri. Ya.
karakteristik dari bahan penghantar kawat. Jadi misalkan kan kawat itu banyak jenisnya ya, ada yang dari tembaga, ada yang dari kawat biasa misalkan seperti itu. Nah itu ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang besar, itu misalkan kawat si diameter kawatnya. Ada yang kecil misalkan, jadi di kabel chargeran juga sama. Nah hambatan jenis itu adalah hambatan yang dimiliki oleh setiap jenis kawat tadi, karakteristik dari bahannya itu. Ya, hambatan berarti besar hambatan dari sebuah kawat penghantar yang panjangnya 1 meter dan luas penampangnya 1 meter persegi. Seperti itu. Ya, jadi nah seperti ini. Atau secara matematis besarnya hambatan jenis itu. Nah, faktor yang mempengaruhi besarnya hambatan jenis adalah jenis bahannya. Misalkan bahannya terbuat dari apa, gitu kan ya. Ada yang dari tembaga, ada yang kawat biasa, gitu ya. Itu juga bergantung. Nah, di sini ada hambatan jenisnya. Terus kemudian ada luas penampangnya. Di sini luas penampangnya. Makin besar luas penampang di sini, makin besar luas si kabelnya misalkan, maka hambatannya makin kecil. Ya, makanya di beberapa listrik PLN misalkan tiang listrik itu kan kabelnya besar-besar ya. Agar apa? Agar arus listrik yang mengalir itu juga besar. Karena makin besar luas penampang, makin kecil arus. Makin kecil arus, makin besar listrik yang mengalirnya. Makin kecil hambatan, makin besar arus yang mengalir. L di sini akan menambah hambatan. Jadi sebenarnya kan suka ada ya chargeran yang kabelnya panjang. Sebenarnya di satu sisi memang enak ya buat ngapa-ngapain sambil dicas sambil dipakai. Tapi di sisi yang lain, semakin panjang suatu kabel itu makin besar hambatannya. Makanya kadang suka lama gitu nge-chargernya. Itu ya. Itu berpengaruh dari sana di sini nih. Makin panjang L, makin panjang listrik kabel ini, makin besar hambatannya. Hambatan jenisnya. Ya. Nah, di sini yang mempengaruhi ada lagi temperatur, suhunya. Tapi di sini perhitungannya tidak ada. Tapi ada sih hubungannya. Suhu juga berpengaruh terhadap hambatan listrik. Ya. Di suhu yang dingin dan di suhu yang panas juga akan berbeda hambatannya. Tuh, kalau di suhu yang panas berarti hambatannya makin kecil. Nah, suhu yang dingin hambatannya makin besar. Tuh. Ini hambatan jenisnya. Adik-adik boleh di screenshot atau misalkan dipahamin seperti ini. R sama dengan rho L per A. R-nya ini sebagai hambatannya. Rho-nya ini adalah hambatan jenisnya, jenis bahannya. L ini adalah panjang si kawat penghantarnya. A-nya ini adalah luas penampangnya. Luas penampang dari si kawatnya itu. Ya. Oke, contohnya misalkan sebuah kawat dengan luas penampang 0,00005 meter kuadrat dan memiliki hambatan jenis sebesar 0,01 omega meter. Kawat tersebut digunakan sebagai elemen pembakar listrik 1 kW dengan hambatan listrik 5 ohm. Panjang kawat yang diperlukan adalah untuk mendapatkan hal seperti ini, maka panjang kawat yang diperlukan berapa? Oke, hambatan jenisnya tadi segitu, luas penampangnya segitu, terus kemudian hambatan listrik elemennya 5 ohm. Oke, seperti ini ya. Maka untuk menentukan berapa panjangnya, sama. Berarti R dikali A per omega. Omega bukan omega, rho ya. Rho ini hambatan jenis. Maka R-nya tadi 5 ohm. Ini bisa kita hilangkan. Kan ya disederhanakan. Ini bisa hilang. Jadinya 5 kali 5 per 1 karena nolnya sama. Ya udah nolnya sama saya hilangkan. Jadi panjangnya sebanyak 25 meter. Jadi kawat yang digunakan untuk menghasilkan seperti ini dibutuhkan sebanyak 25 meter. Gitu. Ya. Oke, itu hambatan jenis atau hambatan kawat listrik. Mengukur hambatan listrik ya, ini juga bisa mengukur hambatan listrik. Alat yang digunakan untuk mengukur hambatan listrik adalah ohmmeter. Ya, sama ya, ampermeter atau ammeter, voltmeter, pegangan listrik, ohmmeter mengukur hambatan listrik. Ini yang digital, ohmmeter digital, sebenarnya di dalam satu ini juga bisa mengukur
arus, bisa mengukur tegangan, bisa mengukur hambatan. Ada yang digital seperti ini, ada yang analog seperti ini. Nih, kalau teman-teman misalkan ada teknisi yang mau benerin TV suka bawa kayak gini, pasti, atau perangkat elektronik suka bawa yang seperti ini. Fungsinya untuk apa ya? Itu untuk mendeteksi berapa kira-kira, ataukah ada yang mati hambatannya, ataukah tidak ada arus listrik yang mengalir. Nah, ini bisa digunakan pakai alat-alat ini. Itu ya. Ini yang digital, ini yang analog. Resistor. Nah, ada resistansi. Tadi itu hambatan, resistor. Nah, resistor ini adalah penghambatnya. Ya, penghambatnya resistor. Adalah komponen elektronika pasif yang memiliki nilai resistansi atau nilai hambatan tertentu yang berfungsi untuk membatasi dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Kayak gimana sih alatnya? Gini. Sering lihat kan ya di beberapa perangkat elektronik ya seperti ini. Ini beda-beda nih, dilihat dari nilai hambatannya, dilihat dari cincin ini nih. Nah, ini ada yang warnanya kan beda-beda nih. Nah, warna beda ini menentukan besarnya hambatan. Ya, ada yang hambatannya 100, 100.000, 500, 300, 200, 400 nih. Tergantung arus listrik yang mau kita dapatkan berapa. Nah, ini beberapa jenis hambatan listrik. Ada yang seperti ini potensiometer. Biasanya untuk di speaker ya, ada yang seperti ini. Misalkan ini kan speaker itu ada yang dikecilin, ada yang dibesarin. Dikecilin itu berarti hambatannya dibesarkan. Makanya suaranya kecil. Karena arus yang mengalirnya sedikit. Ada lagi dibesarin, berarti hambatannya dikecilin. Nah, ini nih. Ini bisa diputar. Ini muterin ini kan menentukan besarnya hambatan. Ada ini sensor. Misalkan suka ada lampu taman. Lampu taman itu kan menggunakan sensor cahaya. Nah, sensor cahaya itu menggunakan prinsip hambatan. Saat lampunya redup, berarti dingin, hambatannya makin besar. Maka arus listriknya tertutup, makanya lampunya mati. Tidak ada arus listrik yang mengalir karena hambatannya besar. Itu ya, saat terang. Kalau terang dia mati ya. Kalau dia gelap sensor cahayanya, maka ada arus listrik yang mengalir, terbuka lagi, arusnya mengalir lagi. Dan ini reostat. Ini reostat juga sama. Ini beberapa perangkat elektronika. Ya, perangkat elektronik hambatan resistor. Ya, resistor biasanya digunakan di beberapa perangkat elektronik. Gitu. Ada resistor, ada daya listrik. Apa sih daya listrik? Nah, daya listrik itu, jadi gini, energi listrik itu berguna untuk kita karena dapat diubah menjadi bentuk lain. Betul ya? Contohnya misalkan setrika. Setrika mengubah dari energi listrik menjadi energi panas. Ada lagi lampu. Kalau lampu berarti dari energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Gitu ya. Ada lagi misalkan kipas angin. Kalau kipas angin berarti dari energi listrik menjadi energi gerak. Tuh. Banyak sekali ya. Jadi sangat berguna. Nah, daya listrik itu hubungannya dengan energi listrik itu apa? Nah, adalah energi listrik itu adalah jumlah energi yang diserapnya atau dihasilkan dari sebuah rangkaian tadi. Misalkan dari setrika misalkan. Semakin banyak energi yang diserap, makin besar daya listrik yang dihasilkan. Gitu. Ya, misalkan daya listrik itu biasanya, ya ini seperti ini, nah. Sebagai seperti tegangan, listrik akan menghasilkan daya listrik, sedangkan beban yang terhubung dengannya akan menyerap daya listrik tersebut. Oke, secara singkat, daya simbolnya P adalah jumlah energi listrik yang digunakan tiap detik. Jadi makin sebentar berarti makin besar. Di mana daya listrik itu satuannya watt. Makanya suka ada di lampu misalkan ada 7 watt, 9 watt, 5 watt. Nah, itu adalah daya listriknya. Penggunaan energi listriknya. Penggunaan energi listriknya. Tuh. Makin kecil penggunaan energi listrik, biasanya kan suka ada daya, makanya suka ada bedanya lampu yang bagus dengan lampu yang nggak bagus, ya.
Lampu yang bagus itu kan bisa mengurangi daya listrik. Nah, daya listriknya itu berarti energi yang diserap oleh si lampunya tidak terlalu besar. Tuh, makanya dayanya itu kecil. Nah, itu daya energi yang diserapnya tidak terlalu besar. Gitu. Itu daya listrik ya, kekuatan. Daya itu kekuatan kan power kekuatan. Kekuatan suatu perangkat elektronik untuk menyerap energi listriknya. Gitu. Kalau energi listrik yang digunakan kan itu sangat tidak ramah lingkungan sekali, itu sangat ngabisin daya, ngabisin energi listrik buat yang lain. Perangkat listrik yang bagus itu saat dia menyerap energi listriknya tidak terlalu besar, itu yang bagus. Ini secara matematis, energi listrik itu daya listrik itu energi tiap satuan waktu. Energi itu kan apa? Muatan dikali dengan volt, ya. Energi listrik itu bisa dicari. Terus kemudian daya itu kV per T. Ini nanti ya, akan dijelaskan lebih jauh kalau sudah ngotak-ngatik soal. Terus kemudian maka P ini hubungannya ini. Daya hubungannya arus dengan tegangan, seperti itu. Ini soal-soalnya karena waktunya mau habis ya. Sudah jam 10. Ini soalnya seperti ini. Oke. Itu ya, sangat sederhana. Ada energi listrik, satu lagi energi listrik. Energi listrik itu adalah suatu bentuk energi yang berasal dari sumber arus listrik. Energi yang diberikan sebuah sumber tegangan untuk ini memindahkan muatan yang memiliki hambatan R. Itu ya, energi listrik. Tadi daya listrik, tadi sekarang energi listrik. Penggunaan energi listrik bergantung pada daya listrik berbagai peralatan listrik. Nah, energi listrik itu biasanya dihitung untuk menentukan menentukan pembayaran listrik kita. Jadi pembayaran listrik PLN itu dilihat dari pemakaian energi listriknya. Seperti ini. Itu ya. Ini karena waktunya sudah habis. Kalian nanti akan belajar lagi. Jadi seperti ini sekilas saja. Oke, gitu. Itu ya. Seperti itu. Kakak rasa cukup. Ya, karena waktunya sudah habis. Ya, sudah jam 10. Oke. Mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan ya. Apa ada yang bertanya? Nggak ada sih. Ada ya. Oke. Kalau tidak ada, kakak rasa cukup ya. Mungkin ini pertemuan kita. Jangan sampai yang terakhir ya. Kakak berharap teman-teman bisa lanjut bergabung di Ocean. Kakak bertemu lagi. Oke ya. Karena jarak tidak membatasi kita untuk bersilaturahim. Oke. Itu ya. Iya. Manusia ada arus listrik? Ada. Cuman arus listriknya beda. Arus listrik yang ada di dalam tubuh manusia itu berbeda dengan arus listrik yang ada di kabel-kabel, gitu ya. Arus listrik yang ada di tubuh kita itu terbentuk dari ion-ion. Ada ion positif, ada ion negatif. Gitu ya. Seperti itu. Beda, enggak sama ya. Nggak sama dengan listrik yang ada di perangkat elektronik gitu. Misalkan kita dengan pegang lampu misalkan bisa nyala, ya itu nggak mungkin lah, itu nggak mungkin ya. Kecuali misalkan orang yang sudah kesetrum, itu juga nggak mungkin ya. Cuma di film-film. Listrik yang ada di dalam tubuh manusia itu tidak sama dengan listrik yang ada di dalam perangkat elektronik. Gitu. Tapi kita bisa mengantarkan arus listrik, bisa. Makanya orang kesetrum jangan dipegang lagi. Bagaimana cara kerja panel surya? Panel surya itu kan menyerap energi matahari dirubah menjadi energi listrik. Ya, kalau energi panel surya itu ada lagi peralatannya. Sebenarnya panel surya itu kan tidak ramah lingkungan sekali ya, tidak ramah lingkungan panel surya itu. Sekarang itu listrik yang banyak orang kembangkan itu energi listrik yang dihasilkan dari nuklir. Itu ya, nuklir itu bahannya sedikit tapi energi yang dihasilkan cukup banyak. Tapi beberapa orang sangat asing dengan nuklir. Bahkan orang kalau dengar kata nuklir pasti hubungannya dengan bom nuklir. Tapi tidak, ternyata nuklir itu sangat berguna dan banyak manfaatnya dan sedikit dan ramah lingkungan. Ya, uraniumnya paling sedikit bahan bakarnya, tapi energi yang dihasilkan cukup banyak. Jadi teman-teman mungkin ada yang mau lanjut ke
Apa atau ada yang mau mendalami tentang nuklir, itu ada di beberapa universitas juga ada yang jurusannya tentang nuklir. Wah, itu menarik sekali ya. Itu energi masa depan lah. Beberapa negara sudah menggunakannya, itu ya. Rusia, Korea, itu ya, dan lain-lain. Oke, itu saja ya teman-teman. Kalau kerja panel surya itu ada alatnya lagi. Beda dengan kalau air kan energi listrik pembangkit tenaga air itu menggunakan turbin ya. Dari turbin itu menghasilkan energi listrik. Oke, itu teman-teman, karena waktunya sudah habis. Oke, mau gimana lagi ya? Waktulah yang memisahkan kita. Ya. Mudah-mudahan apa yang kakak sampaikan bermanfaat. Kakak mohon maaf kalau misalkan kakak kata ada yang menyakiti hati adik-adik itu ya. Itu mohon maaf. Oke, nanti hari Sabtu, insya Allah kita akan coba mengerjakan latihan-latihan, tapi nggak sulit latihannya, karena kita belum belajar, gitu ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanti slide-nya di-share nggak? Boleh kakak share nanti ya. Makasih, Kak. Oke.